Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran informatika. Kali ini Bu Prima Mega akan menyampaikan materi tentang algoritma dan pemrograman kelas 7 semester 2. Apa sih algoritma itu? Algoritma menurut sumber buku informatika dari Kemdikbud tahun 2021 menyatakan bahwa algoritma adalah urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Algoritma akan diterjemahkan menjadi kode program untuk memberikan urutan instruksi pada perangkat komputer. Sedangkan pemrograman itu apa? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, debug, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer dan memungkinkan kita sebagai pengguna. Programmer. Apa sih programmer itu? Programmer adalah seseorang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk membuat dan mengembangkan suatu sistem, aplikasi, atau perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman. Adapun proses kerja bagi seorang programmer terdiri dari membuat rancangan sistem, aplikasi atau perangkat lunak, kemudian menulis kode dengan bahasa pemrograman, dan melakukan pengujian terhadap program yang sudah jadi hingga sudah siap untuk dipergunakan. Lalu, apa sih algoritma pemrograman? Hubungannya apa? Saat kamu melakukan programming, algoritma berperan sebagai logika untuk menentukan program yang akan kamu buat. Jadi, algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib ketika melakukan perhitungan penyelesaian masalah, khususnya program komputer. Dalam hal ini, proses pemecahan masalah dalam pemrograman harus menggunakan susunan logis berdasarkan sistematis tertentu. Mengapa harus belajar pemrograman atau programming? Yang pertama yaitu supaya kita terbiasa berpikir logis, kemudian berpikir sistematis, kemudian teliti, kemudian yang terakhir yaitu memecahkan masalah. Belum saya ulangi lagi. Mengapa harus belajar programming? Oke, yang pertama kalian melatih kalian untuk berpikir logis, terbiasa berpikir menggunakan logika. Kemudian berpikir sistematis, membiasakan berpikir runtut dan sistematis. Kemudian yang teliti, melatih menjadi pribadi yang teliti dan hati-hati. Kemudian yang keempat, memecahkan masalah. Oke, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada berapa? Ada banyak sekali, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu ada Java, di mana dikembangkan pada tahun 1991 oleh The Green Project Sun Microsystem. Java memiliki kelebihan yaitu mampu berjalan di sistem operasi yang berbeda dan merupakan pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang kedua, bahasa C merupakan bahasa pemrograman tertua di dunia, dibuat oleh Dennis Ritchie dan dikembangkan sejak tahun 1970-an. Diberi julukan bapak dari bahasa pemrograman oleh para programmer. Kemudian yang ketiga, PHP, Hypertext Preprocessor. Kemudian yang keempat, Visual Basic, yang kelima Python, yang keenam C++, kemudian yang ketujuh JavaScript. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang bahasa pemrograman, selanjutnya kita akan belajar tentang script. Apa sih script itu? Script adalah bahasa pemrograman berbasis visual, interaktif, dan fun.
Dengan script, kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi menarik yang lain. Script memudahkan programmer dalam membuat program tanpa perlu khawatir dengan penulisan sintaksis, karena tidak perlu menulis kode, hanya dengan drag and drop blok-blok kode yang sudah disediakan, kemudian disusun dan membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi program. Oke, di sini ada bagian-bagian script atau algoritma pemrograman. Bentuknya seperti ini ya, bisa dilihat tampilannya. Ini serinya sesuai dengan tipe yang diinstal di masing-masing komputer. Bagian-bagian script yang paling atas di sini namanya menu bar. Kemudian di bawahnya ada tab bar. Di sampingnya tab bar ada bendera namanya tombol go. Kemudian di depan bendera ada lingkaran namanya tombol stop. Kemudian di sebelah kanan itu namanya pengatur jendela. Kemudian di area gambar kucing namanya stage. Kemudian di bawahnya ada stage pane. Kemudian di sini ada spread pane. Kemudian di sebelah sini namanya script area. Menu bar terdiri apa saja? Menu bar terdiri atas beberapa bagian, yaitu tombol untuk memilih bahasa yang digunakan, serta menu file, edit, dan tutorial. Menu file mempunyai perintah new untuk memulai proyek dan memerintah load from your computer untuk membuka proyek yang sudah pernah dikerjakan, dan perintah save to your computer untuk menyimpan proyek yang dikerjakan. Kemudian ada menu edit, mempunyai perintah restore dan turn on turbo modes. Kemudian menu tutorial digunakan untuk mengakses berbagai tutorial yang tersedia. Tombol go dan stop. Tombol go siap simbol bendera digunakan untuk menjalankan blok kode yang ada di script area. Sedangkan tombol stop, tombol segi 6 digunakan untuk menghentikan blok kode yang sedang dijalankan. Yang ketiga yaitu tombol pengaturan jendela. Pengaturan jendela terdiri dari 3 tombol dengan 3 bentuk tampilan yang berbeda. Mulai dari kiri, tombol pertama digunakan untuk menampilkan bagian script area yang lebih besar. Tombol kedua digunakan untuk menampilkan bagian stage yang lebih besar. Tombol ketiga digunakan untuk menampilkan bagian stage dengan full screen. Tampilan ketiga banyak digunakan ketika ingin melihat hasil blok kode ketika dijalankan. Kemudian yang D, tab kode atau blok palette, terdiri atas blok-blok kode yang dapat didrag dan ditempelkan di script area. Untuk membuat blok palet tidak terlalu besar dan mudah dalam mengelola blok kode yang ada, blok kode dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok blok kode dapat diakses secara cepat dengan mengklik tombol yang terdapat di bagian kiri dari blok palet. Tab backdrop ditempatkan di tab bar dan akan muncul jika kita memilih backdrop yang ada stage pane. Tab backdrop digunakan untuk menampilkan pane editor yang digunakan mengatur gambar dari backdrop. Oke, selanjutnya di sini ada tab custom. Di tab custom ditempatkan blok palette dan akan muncul jika kita memilih sprite yang ada di sprite pane atau mengklik di sprite pane. Tab custom digunakan untuk menampilkan pane editor yang dapat digunakan untuk mengatur komposisi dari sprite. Kita dapat mengatur ukuran, warna, menggambar ulang, dan pengaturan lainnya dari sprite yang dipilih. Oke, di samping tab custom juga ada tab sound. Tab sound digunakan untuk apa sih? Untuk mengatur dan memodifikasi suara yang ada dengan melakukan berbagai pengaturan seperti mengatur kecepatan suara saat dibunyikan, memberikan efek tertentu, mengatur volume, menjalankan suara dari arah terbalik, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada script area. Script area adalah bagian jendela yang digunakan untuk menyusun atau menempatkan blok kode. Kemudian selanjutnya stage adalah bagian jendela yang digunakan untuk menunjukkan tampilan dari program seperti tampilan break
backdrop, dan sprite. Gerakan yang dimiliki sprite dan interaksi dengan sprite yang lain. Kemudian sprite dan text pane. Sprite pane digunakan untuk menampilkan daftar sprite yang dimiliki oleh proyek yang sedang dikerjakan yang tampil dalam bentuk icon. Sprite pane memiliki tombol yang dapat digunakan untuk menambah sprite dari daftar yang disediakan sprite, menggambar sendiri, membiarkan sprite memiliki sendiri, dan menggunakan file gambar yang ada di komputer. Kemudian selanjutnya, mengenal berbagai jenis blok program. Pemrograman blok adalah proses membuat program yang dilakukan dengan menggunakan blok-blok kode yang disusun menjadi rangkaian proses yang akan dijalankan oleh komputer. Berbeda dengan program konvensional yang dilakukan dengan menuliskan kode-kode program, pemrograman blok dilakukan dengan memilih kode blok dan menempatkannya dengan susunan blok yang sesuai. Selanjutnya yaitu block motion. Block motion digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur gerakan sprite. Blok kode akan memerintahkan sprite untuk melakukan gerakan seperti pindah dengan jumlah langkah tertentu, berputar dengan satuan derajat, berpindah secara acak, bergerak koordinat tertentu, berpindah dengan arah derajat tertentu, dan berpindah dengan satuan koordinat sumbu X atau Y. Kemudian selanjutnya, blok logs. Blok logs digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur tampilan program. Pengaturan tersebut dapat berupa pengaturan backdrop dan sprite dalam hal ukuran warna dan lain sebagainya. Selanjutnya, blok sound. Blok sound digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur suara yang digunakan seperti menjalankan dan menghentikan suara, mengatur pitch suara, mengatur volume, dan lainnya. Untuk blok event digunakan untuk menyimpan blok kode merespon kejadian-kejadian yang ada. Contohnya, perintah untuk merespon aksi dari pointer mouse jika tombol tertentu di keyboard ditekan dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada blok kontrol. Blok kontrol digunakan untuk menyimpan blok kode yang berupa pengecekan kondisi, perulangan, dan sebagainya. Blok ini biasanya digunakan untuk membuat sprite dapat berjalan, berpindah ke posisi tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian ada block sensing. Apa sih block sensing? Block sensing digunakan untuk menyimpan blok kode untuk trigger dijalankannya blok kode yang lain seperti mengatur jika sprite menyentuh objek lain, warna lain, atau berada pada posisi dengan jarak tertentu, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada blok operator digunakan untuk menyimpan blok kode dalam menjalankan operasi tertentu atau sebagai operator dalam mengecek kondisi. Kemudian selanjutnya di sini ada blok variabel adalah blok yang digunakan untuk menyimpan blok kode untuk variabel-variabel. Beberapa blok kode yang ada seperti mengatur nilai variabel, mengubah nilai variabel, menampilkan atau menyembunyikan nilai variabel. Pada kegiatan ini kita juga dapat menambahkan variabel sendiri.